Tidak ada manusia yang tidak diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal iman mereka belum diuji. Walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu, bisyai'im minal khauf, takut, wa naqsim minal amwal. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit, was samarat, kering kerontang paceklik, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Salat sudah, puasa Senin Kamis sudah, sedekah sudah, wakaf sudah, infak sudah, ngaji sudah, kok kena musibah juga. Banyak anak-anak muda ketika sudah hijrah komplain ke Ustaz. Ustaz, dulu saya ketika masih pacaran bisnis saya lancar, waktu masih nyabu hidup saya enak. Begitu hijrah dengar pengajian Ustaz, datang ke masjid, sholat, keluar masjid sendal hilang. Pergi ke parkiran, helm kena hujan. Untuk apa Allah uji kita? Halaman 12 nomor 4. Musibah diberikan Allah untuk membuat hamba-hambanya tidak sombong, mau berserah diri dan minta tolong kepada Allah. Rumah besar, mobil besar, istri, kantong besar, tabungan besar, maka dia tidak lagi ada ketergantungan kepada Allah. Allah uji. Nabi Musa alaihissalam tinggalnya di istana Fir'aun penuh. Akhirnya Allah buat skenario bagaimana supaya dia keluar dari istana Fir'aun. Ada dua orang yang sedang kelahi, dilerai, dipisah oleh Nabi Musa, ngotot juga, ditinju Nabi Musa, mati. Kebetulan yang mati ini adalah rakyatnya Fir'aun. Ngamuk, terusir. Di saat terusir dia ingat kepada Allah. Nabi tidak pernah lupa pada Allah. Sedangkan Nabi saja pun diuji Allah, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam terusir dari kampung halamannya, dikejar-kejar, dia masuk ke dalam tempat ibadah kafir musyrik, dihancurkan berhala-berhala, mereka kejar, dinyalakan api unggun oleh Namrus, harriquhu, bakar dia. Api yang tabiatnya membakar, menghancurkan, merubah materi jadi debu, tak tersisa. Tapi di situ turun pertolongan Allah. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau, selamat engkau. Ketika kita sedang diuji Allah, dunia terasa sempit. Yang dulu banyak kawan berubah menjadi lawan. Yang dulu teman cerita sekarang sudah tidak mau. Bawaannya curiga. Bersandar kepada manusia akan binasa. Bersandar kepada jabatan akan sirna. Bersandar kepada harta akan hilang. Di saat itulah kita mengangkat tangan berkata yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Salat kita jadi lebih khusyuk. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satupun makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi ini illa 'ala Allah rizquha, rezekinya sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja datang cemas, datang ragu, datang ngeri, datang galau, sempit pikiran. Kalau mindset otak kita sempit, hati kita susah, jantung koroner datang. Jadi apa yang bisa menenangkan hati ini? Dekatkan diri kepada Allah, serahkan semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah lahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Serahkan pada Allah. Kelompok A, kelompok B. Yang kelompok A sholat, orangnya baik, zikir, nggak dapat ikan. Yang kelompok B nggak sholat, mabuk, minum khamar, ikannya banyak. Kata yang kelompok A, Tuhan nggak adil. Kita yang sholat kok nggak dapat ikan, mereka nggak sholat. Dia lupa bahwa yang sholat diuji kesabarannya, sedangkan yang tidak sholat sedang dipermainkan dengan Pak Ustadz, dulu saya sebelum hijrah bisnis saya lancar-lancar aja. Sekarang setelah hijrah ini sulit, susah. Dulu diuji dengan harta, kau tidak lulus. Sekarang diuji dengan kesulitan pun kau tak lulus juga. Emangnya Allah tidak tahu kalau kita ini layak atau tidak layak menjadi penghuni surga? Allah tahu. Lalu kenapa dia uji kita? Dia mau ngasih tahu diri kita untuk kita sendiri paham. Oh, sesungguhnya aku ternyata nggak lulus jadi penghuni surga. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Akhirnya kelompok yang sholat tadi nggak sholat subuh. Begitu nggak sholat subuh, mancing, langsung dapat ikan, dan perut ikannya dibelah, ada permata di dalam. Tuh, ternyata kalau nggak sholat dapat rezeki. Tapi ada satu yang ingat dia, Allah sedang menguji kita. Dia serta sampah permata, sampah dunia. Kenapa dia buang? Karena kita mendapatkan ini dalam keadaan kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buangkan, mancing sekali lagi, sholat, taubat, mancing sekali lagi, dapat ikan yang lebih besar, permatanya lebih besar. Allah mengganti kesabaran. Sabar, sabar bukan berarti hanya sekedar menahan diri, tapi sabar. Banyak orang menyangka sabar ketika nahan diri dari sakit. Sabar ya, sabar ya. Ini sabar paling tinggi. Sabar ketika mendapat ikan ada permata dalam perutnya, dalam keadaan tidak sholat. Inilah sabar yang paling berat. Datang orang ke rumah kita bawa uang 1 koper, mau nyogok kita. Kita kira sabar nggak? Diam. Sakit, sabar. Mati, sabar. Covid, sabar. Demam, sabar. Datang orang mau nyogok 1 miliar. Yang bilang sabar, mudah-mudahan nggak datang. Jadi sesungguhnya ujian itu tidak hanya dalam bentuk kesusahan, tapi juga ada kalanya dalam bentuk ikan yang isi perutnya permata, karena Allah ingin menguji keimanan kita. Ustaz pernah diuji seperti itu ya. Dulu sebelum nikah nggak ada ujian, setelah nikah komen mereka di YouTube. Sabarlah, jangan mengeluh. As-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Sabar itu seperti kepala. Kalau orang tidak punya kepala, maka orang tidak sabar, sama macam manusia tidak ada kepala. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Pacarnya cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih semuanya, lebih kaya, tapi dia sabar untuk memutuskannya walaupun dia dikejar-kejar cewek cantik. Sabar dalam ketaatan. Banyak orang bisa, tapi sabar dalam meninggalkan maksiat berat. Datang orang cantik, punya kekuasaan, mengajaknya berzina, ditarik bajunya, robek dari belakang. Dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Siapa dia? Yusuf alaihissalam. Inilah sabar yang paling tinggi, sabar dalam menolak perbuatan maksiat. Qalbu yang dirundung kesedihan dan kesusahan berada dalam penjara neraka jahanam.
meskipun hal itu datang untuk kebaikan. Kalbu ini akan tetap dalam siksa neraka dunia sampai dia kembali bertauhid. Hati itu susah, hati itu risau, hati itu gundah gulana, hati itu galau. Hati tidak bisa ditenangkan dengan narkoba, hati tidak bisa ditenangkan dengan khamar, minum-minuman keras, hati tidak bisa ditenangkan dengan zina. Hati hanya bisa ditenangkan dengan zikir la ilaha. Kalbu itu tidak memiliki jalan untuk lepas dari kesedihan dan kesusahan yang menyiksa, menyakitkan, membinasakan. Salah satu jalannya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu. Bagaimana cara menghilangkan kesedihan? Satu, menghadirkan Allah dalam hati. Allah tidak punya rupa. Kalau kau pejamkan matamu nampak hitam, merah, bulat, petak, lonjong, bentuk cacing. Allah tidak seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah bisa kau rasakan keagungannya. Allah bisa kau rasakan ketenangan dalam hatimu. Berzikir la ilaha illallah. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. Mulut menyebut, hati mengingat. Alladzi waswisu fi sudur. Setan berbisiknya bukan di telinga, setan berbisiknya di dada. Bagian mana? Sebelah kiri. Jantung berdegup, berdetak. Terserah mau zikirnya la ilaha illallah, mau zikirnya Allah Allah, mau zikirnya subhanallah, mau zikirnya alhamdulillah, mau zikirnya Allahu akbar. Terserah. Kalau Ustaz Somad sendiri zikirnya apa? Istighfar. Habis istighfar sholawat, habis sholawat la ilaha illallah. Tanamkan keyakinan bahwa Allah tengah menyusun rencana yang lebih baik dan lebih indah. Ada Allah yang mengatur kehidupan. Kau bukan berjalan sendirian di atas alam semesta. Ada Dia yang mengatur hidupmu. Siapa Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia hidup? Al-Hayyu. Apakah Dia mengatur hidupku? Al-Qayyum. Mesti yakinkan dalam hati, ini takdir, aku hidup dalam rencana Allah. Rencana Allah lebih cantik, lebih indah, lebih baik. Husnuzon kepada. Kalau kita tidak husnuzon kepada Allah, stres, depresi, tengah malam datang setan berbisik, itu minum ada jus, ternyata racun nyamuk. Kita ini masuk surga bukan karena sholat kita, masuk surga bukan karena puasa kita, masuk surga bukan karena zikir kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Kita sholat karena ingin mengundang rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Amalmu tidak membuatmu masuk surga. Lalu yang membuat kita masuk surga itu apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Apa saja yang membuat rahmat Allah itu turun? Satu, berbuat ihsan. Dalilnya, inna rahmatallah, rahmat Allah qaribun, dekat, minal muhsinin, dekat kepada orang yang berbuat ihsan. Apa yang membuat rahmat Allah turun? Fa ammal ladzina amanu billah, orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, berpegang teguh dengan Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatim min, dia akan dimasukkan Allah ke dalam rahmatnya. Beriman dan berpegang teguh. Banyak orang beriman tapi tak berpegang teguh. Tiga, sabar ditimpa musibah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang yang sabar ditimpa musibah, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Empat, takwa. Uktub
lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah SWT untuk orang yang bertakwa. 6. Berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. 7. Berhijrah, berjihad. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka mengharapkan rahmat Allah. 8. Laula tastaghfirunallah. Banyak-banyaklah kamu beristighfar kepada Allah. La'allakum turhamun. Kamu dapat rahmat. 9. Mendengarkan bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu. Dengar baik-baik. Wa ansitu. Diam. La'allakum turhamun. Ada orang baca Quran, diam. Qari tadi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dia diam. Tapi tangannya sama aja. Mulutnya diam, tangan main. Diam, renungkan maknanya, fahami isinya. Turun rahmat Allah ke dalam hati, lapang segala yang sempit. Dijadikan Allah kita hamba yang sabar, yang bersyukur dalam menerima segala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala.